kita di K1 ini itu hanya sampai LK1 1 sama LK1 2, Pak. Nah, yang saya kirim sebentar ini LK12 itu ya, kan? Nah, Yang mana, Pak? kan ada tadi tugas kontrak nih. Tugas Oh iya, Pak. Betul, Pak. Sudah masuk, Pak. Udah Udah ada, Pak. Udah bisa ada. Udah dilihat Pak masuk Adi. pada aplikasi, Pak. Oh iya. Udah masuk, Pak. Adi. Ya, tinggal menilai aja kita kan seperti apa dulu kan. Ya. Ya. Ini melalui laptop Pak Ali? Enggak. Iya, Pak. Melalui laptop saya, Pak. Nah, coba dulu melalui apa? Melalui HP teleponnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Matikan dulu mic Pak dari apa? Recording in progress. Yang mana Bapak, Ibu sudah bisa kita mulai? Bapak Ibu baru 7 berarti ada sekitar berapa orang? Kita 20 berapa ini? 20 mahasiswa. 20 Pak. 20 Pak, bertanya Pak. Tiga berapa? 23 kita kan? Orang Pak. Berapa? 20 orang Pak mahasiswanya Pak. 20 mahasiswanya Pak. Oh, kayak daftar data saya ada 23 enggak? Enggak 20? 20 Pak. No, 20. Nah, jadilah kalau gitu Bapak dan Ibu, kita mulai dengan untuk pada kesempatan ini kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita pada hari ini diberikan Allah kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang lokakarya dalam memahami tentang
materi-materi tentang PPG ini. Bapak dan Ibu, mulai dari pagi tadi mungkin sudah mulai bekerja, mudah-mudahan ini bisa disiarkan nanti. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ada berdua dengan Pak dosen dan Pamong, Pak Adli dengan Pak Hamdan. Mudah-mudahan selama kita sampai kegiatan ini, sampai tanggal berapa kita ini? Tanggal terakhir? Tanggal 8 Agustus, Pak. 28 Agustus ya. Ya, jadi nanti begini Bapak dan Ibu, kadang-kadang kami dalam perjalanan atau ibu-ibu usahakanlah tapi cari tempat sinyal yang bagus atau tempat-tempat yang untuk kesempatan kegiatan pada bulan ini. Ibu harus berikhtiar mencari sinyal yang bagus ya, yang bagus-bagus supaya kita nanti bisa melaksanakan kegiatan dengan maksimal. Untuk itu, untuk pertama kali diskusi kita ini kita persilakan Pak Adli, itu apa yang disampaikan Pak Adli tentang pendalaman tentang pembelajaran kita hari ini. Pada Bapak Adli kami persilakan segala hormat. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Hamdan selaku dosen. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami perkenalkan dulu. Kami di sini selaku guru Pamong dan Pak Hamdan selaku dosen yang menemani Bapak Ibu dalam kegiatan lokakarya dimulai hari ini tanggal 5 Agustus, berakhir nanti karena kita K1 itu berakhir di hari Jumat tanggal 23 Agustus. Oke. Baik, dalam beberapa hari ke depan kita tidak akan lari dari kontrak belajar. Ini saya akan share screen kepada Bapak Ibu mengenai kontrak belajar yang harus kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu, ini bisa dilihat Bapak Ibu. Kontrak belajar yang saya buka, Bapak Ibu bisa melihatnya? Bisa, Pak. Ya. Oke. Bisa, Pak. Tapi kok pembacanya nggak bisa, Pak. Ini dia, saya perbesar Bapak Ibu. Ini kontrak belajar, kontrak kuliah pembelajaran daring kegiatan lokakarya kategori 1 untuk kita Bapak Ibu dimulai hari ini tanggal 5 Agustus tahun 2024 nanti akan berakhir di hari ke-16, itu tanggal 23 Agustus 2024. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita bahas dulu di hari pertama. Hari pertama ini hari Senin. Itu sesuai dengan arahan wali kelas tadi, Bapak Ibu sudah diarahkan untuk membaca modul KB1. Modul KB1 mengerjakan tugas mengacu LK11 dan LK12. Baru disinilah kita waktunya untuk berdiskusi, kemudian melanjutkan tugas LK1 dan LK12. Pertanyaannya, bagaimana bentuk tugas dari LK1 ini dan 12 ini? Ini Bapak Ibu kita harus merujuk kepada modul yang ada di aplikasi kita. Yang ada di aplikasi kita yang ini Bapak Ibu. Atau sudah ada Bapak Ibu yang sudah membukanya? Bapak Ibu? Baru ini bisa dibuka, Pak. Baru ini bisa dibuka. Oke. Ini dia Bapak Ibu. Inilah tugas dari LK11 dan LK12 Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Bisa, Pak. Ini dia. Ini. Di LK kita kan di situ dituliskan KSP. Ini kurikulum satuan pendidikan. Ini komponen KOM. Sebetulnya komponen KOM ini karena ini dikeluarkan oleh UIN yang di bawah naungan oleh Kemenak, otomatis ini KOM ini adalah kurikulum operasional madrasah. Jadi KOM ini nanti kita ubah menjadi KSP. Kenapa jadi KSP? Karena kita semua di sini Bapak Ibu adalah guru agama yang berada di Kemendikbud, bukan di madrasah.
Jadi inilah nanti rangkaian yang akan kita kerjakan di LK11. Yang pertama ini karakteristik, baru kemudian visi, misi, tujuan, baru kemudian analisis kondisi lingkungan pada satuan pendidikan dalam menyusun KSP. Ini Bapak Ibu, kita ambil datanya, misalnya ini karakteristik, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, ini diambil memang dalam keadaan nyata dari sekolah Bapak Ibu. Nah, itu dia. Jadi istilahnya di sini Bapak Ibu kan ada yang dari SD Bapak Ibu. Ya, Pak. Nah, SD, SMP, SMA kan ada. Iya, Pak. Jadi sekolah Bapak Ibu itu dituliskan di sini. Misalnya kekuatan, apa kekuatan yang ada di sekolah kita? Atau apa kelebihan? Misalnya di SMP tersebut, di SMA lah, misalnya di SMA, bahwasanya kami SMA ini alumninya di masuk dalam perguruan tinggi cukup bonafit, seperti itulah dia. Nah, itu kekuatannya. Baru kelemahannya diceritakan atau mengenai sarana prasarana, karena kami tinggal di pegunungan, sarana prasarana khusus tentang WiFi, karena kita kurikulum merdeka ini tidak bisa secara maksimal dikerjakan. Seperti itu. Makanya di dalam karakteristik ini, itu semua yang ada di sekolah kita harus diceritakan secara real. Tidak ada yang direkayasa. Ceritakan saja apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa peluang dari sekolah kita, apa ancaman dari sekolah kita. Ini Bapak Ibu saya ambil dari modul yang ada di aplikasi PPG kita itu. Kan ada di situ kan modul PPG, ada KI1, ada KI2. Ini yang saya ambil dari K1. Baru kemudian nomor 2 keselarasan, visi. Visi, apa visi yang ada di satuan pendidikan, apa yang ada di sekolah kita, itu kita tuliskan Bapak Ibu di sini. Otomatis visi, misi, dan tujuan dari sekolah kita pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama semuanya. Nah, makanya Bapak Ibu harus ingat apa visi, misi, dan tujuan dari sekolah masing-masing. Baru kemudian nomor 3 ini analisis kondisi lingkungan pada satuan pendidikan dalam menyusun KSP. Nah, ini tuliskan kondisi lingkungan pada satuan pendidikan. Misalnya bahwasanya penduduk dari sekolah itu tidak satu suku atau disebut dengan heterogen. Nah, itu Bapak Ibu tuliskan. Atau kemudian di sekolah itu tidak satu agama. Baru kemudian diceritakan bagaimana tentang geografisnya dan lain sebagainya. Itu diceritakan semuanya Bapak Ibu. Karena dia mengandung tentang kondisi lingkungan yang ada di sekolah kita. Baru kemudian atau sekolah itu berada di puncak gunung seperti itu atau di daerah pesisir pantai, itu Bapak Ibu tuliskan dan jelaskan di sini. Inilah dia tugas dari LK11 Bapak Ibu. Kemudian tugas LK12 ini dia. Tapi kalau di sini kita lihat LK11 sebetulnya ini Bapak Ibu 12, mungkin salah pengetikan. Ini 12 Bapak Ibu. Ini 12 itu pengorganisasian pembelajaran. Strukturnya apa? Intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler pasti berbeda Bapak Ibu. Kalau intrakurikuler sama-sama kita ketahui itu adalah proses kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah kita. Mungkin kita ambil salah satu contohnya misalnya pendidikan agama Islam, itu boleh. Atau PKN, itu boleh. Itu dia, itu intrakurikuler. Baru kemudian kokurikuler di sini. Kokurikuler di sini adalah penunjang atau penguatan dari intrakurikuler. Tinggal lagi kokurikuler di sini P5 karena kita semua kurikulum merdeka. Walaupun dia bukan sekolah penggerak, tapi rata-rata kan 2 tingkatan di sekolah kita sudah kurikulum merdeka. Itu P5 tersebut masuk dalam kategori kokurikuler. Atau seandainya apa kegiatan selain P5 dalam kokurikuler, itu misalnya masa orientasi siswa atau MOS, itu yang sering kita dengar, itu pun masuk Bapak Ibu. Lalu kemudian tentang ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler itu adalah tentang pengembangan minat dan bakat dari siswa kita. Jadi istilahnya ini adalah kegiatan jam tambahan di luar jam sekolah. Sebenarnya apa dia? Kalau ekstrakurikuler wajib, kalau waktu itu adalah salah satunya adalah pramuka.
Tapi sekarang itu menjadi pilihan, tetapi wajib diadakan di sekolah, tetapi tidak diwajibkan untuk seluruh siswa. Itu peraturan yang terakhir. Atau misalnya tentang olahraga, bola basket. Jadi Bapak Ibu, tuliskanlah ini keadaan yang ada di sekolah kita. Apa intra yang ada di sekolah kita, apa co-kurikuler yang ada di sekolah kita, dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Misalnya ekstrakurikuler tentang agama itu contohnya rohis, rohani Islam gitu kan, atau tentang pendalaman baca tulis Quran atau kegiatan BTQ itu bisa juga. Tetapi ingat Bapak Ibu, jamnya harus di luar jam sekolah karena dia penambahan dari jam yang ada di intrakurikuler. Nah, ini dia. Jadi istilahnya Bapak Ibu semuanya otomatis tidak akan sama, walaupun ada yang sama, tapi tidak 100% sama. Kalau seandainya Bapak Ibu di LK 1.2 ini sama semua, tidak ada bedanya, berarti Bapak Ibu semuanya sekolahnya sama semuanya, tidak ada yang berbeda tempat, berarti berada di dalam satu sekolah. Jadi istilahnya di LK11 dan LK12 ceritakan atau tuliskan atau jelaskan kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tidak usah takut, tidak usah malu, ceritakan karena kan di situ dituliskan apa hambatan, apa kelemahan, apa dan lain sebagainya. Itu mungkin untuk tugas kita hari ini Bapak Ibu, LK11 dan 12. Kalau untuk hari esok kita bahas itu mengenai LK13 dan 14. Mungkin dari saya selaku pamong cukup sampai di sini. Kalau ada ingin bertanya, kami persilakan. Kalau seandainya Saya Pak tidak ada, izin Pak. Nah, buat teman dia. Saya Pak izin Pak iya Ibu, atas nama Ria Mandala. iya Ibu, Silakan. Halo, iya, halo, ini Pak tadi tentang Pak tentang tadi yang pertama yaitu yang pengorganisasian pembelajaran satu semester. Kan tadi ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Iya. Jadi itu jumlah JP-nya itu dibuat mulai dari Juli sampai Desember, Pak. Iyalah. Kalau yang Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ini dibuat saja tidak apa-apa. Tinggal lagi yang paling pasti di sini, Ibu. Ininya intrakurikulernya keterangan ini, Bu. Apa kegiatan di intrakurikuler? Itu yang paling wajib, Ibu. Kalau untuk penghitungan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu diisi saya tinggal lagi tidak terlalu diperhatikan kali, Bapak Ibu. Tapi apa kegiatan di intrakurikuler itu yang perlu kita perhatikan. Itu dia. Walaupun diisi Makasih, Ibu, Bapak. itu memperbagusnya itu nanti. Iya. Kalau walaupun diisi Ibu, itu nanti akan perbagusnya. Tapi kami standar kami menilainya nanti adalah apa ini, keterangan ini. Iya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Oh, baik, Bapak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, boleh Pak? Boleh, Ya, boleh. boleh. Dengan Bapak Muhammad Nur ini Pak. Ya, oke, silakan. Ini Pak, mengenai intrakurikuler dan kokurikuler P5 dan PPRA. Ini sebenarnya Pak, kalau intrakurikuler ini sebenarnya saya memang tujuan pelajarannya itu bagaimana ini Pak? Ini apakah pelajaran yang reguler yang dilakukan di sekolah itu? Kemudian kokurikuler ini pelajaran yang mana ini Pak? Ini saya masih bingung ini Pak memahaminya gitu Pak. Pak Bali berarti belum paham nih. Tolong. Iya, belum paham saya Pak. Terus terang lah Pak. Mohon penjelasannya Pak. Baik, Pak Muhammad Nur. Intrakurikuler itu bahasa kita itu Ibu, Pak, itu bahasa simpelnya. Apa yang ada mata pelajaran di sekolah Bapak? Bapak tuliskan lihat. Misalnya ada 11 mata pelajaran, misalnya PKN, sejarah, itulah dia. Tapi kalau kokurikuler itu istilahnya itu adalah penguatan dari intrakurikuler. Berarti kesimpulannya penguatan berarti tidak boleh lari dari jam sekolah. Contohnya salah satu bisa
waktu pertama murid datang kan ada masa orientasi siswa. Itu masuk. Baru karena kita sekarang kurikulum merdeka kan ada P5 tema itu, Bapak Ibu kan? Nah, itu pun sudah masuk di kokurikuler karena dia tidak lari dari jam sekolah. Baru kemudian yang lain masih ada juga, misalnya upacara bendera. Itu pun masih bisa dikatakan kokurikuler, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Muhammad Nur? Kasih banyak Pak dengan penjelasannya sudah jelas sekali, sudah terang benderang Pak. Ya, makasih Pak. Maksudnya Terima kasih. di apa Berarti, ini? Pak, Tambahan sih Pak Nung. Saya tambah Baik, sedikit Pak. lagi kokurikuler ini PS dan PRA itu umpamanya itu setiap mata pelajaran pun boleh itu menambahkan tentang PRA-nya kan begitu. Tapi di dalam jam pelajaran kan begitu Pak Ipak tadi kan? Iya, Ya. iya, Pak. Begitu. Jadi kan mata pelajaran Bapak yang mengajar hari ini. Pak, bidang studi PAI Pak hari ini memang. PAI. Baik. Bidang apa kadang-kadang? Apa yang diajarkan Bapak? Masalah apa? Supaya Sabar, Bapak Pak. lebih terfokus. Saya Hah? tadi Pak menjelaskan tentang sabar Pak. Nah, Sabar menghadapi Berarti ujian dan cobaan. P5-nya apa itu? Nah, gitu. PRA-nya nanti apa itu? Terangkan bisa itu termasuk ke kurikuler kan ya Pak Adi kan? Nah, gitu. Bisa itu bisa tambah itu. Itu lebih menguatkan. Ya. Pak siapa? Oke. Lalu apa lagi? Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Ada lagi Bapak dan Ibu? Ada yang ingin bertanya lagi? Karena di Sidimpuan kita hujan ini Bapak Ibu. Iya, Pak. Suaranya kurang kedengaran. Ini turun hujan. Turun hujan. Iya benar Pak, lagi turun hujan Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin tambahan dari Pak dosen lah Pak. Saya serahkan ke Pak dosen. Ya, maksudnya kalau apa yang tugas dari K1 tadi, LKK11 tadi, dan tadi kan tertulis LK11 juga, tapi K1, K2 ya. Nah ya, ini tadi secara titik mungkin juga tidak tahu lah yang membuat materinya kan. Yang jelasnya kami tunggu dengan Pak Adli, bisa kami nilai jam berapa Pak Adli nanti nih, hari ini. Sampai jam berapa? Oh iya Pak, karena kami baru paham sekarang Pak, mungkin lepas Isya lah baru Itulah selesai ya kenapa Pak. saya bilang tadi pagi kita Zoom, tetapi karena ada kegiatan, kami tunda dulu kan begitu. Kegiatan. Pak, kami minta waktu sampai lepas Isya ya Pak, selepas Isya ya Pak. Boleh Pak Di, kami aman aja Pak Di, ini Pak Di. Pak, karena mulai baru ini sore. Pula masih pertama Kami Pak di siap Lokakarya. kami siap menilai sampai jam berapa? Jam 11 malam. Pak, undurlah Pak sedikit tambah jamnya ya Pak, kalau memang belum selesai di situ. Oke, terima kasih Pak. Malam, 11 malam udah. Oke Pak, baik Pak. Iya, 11 malam. Kalau Pak Andi mungkin tidak tahu lah. Pak Andi gimana? Bisa? Apa Pak? Ya, usahakanlah secepatnya kan tadi. Nah, jadi untuk apa yang kita lakukan ini nanti bisa kami baca lagi. Kan kami harus baca lagi Bapak Ibu. Ya. Tidak mungkin kami nanti langsung nilai saja, tapi harus kami baca dulu apa Bapak dan Ibu semuanya. Sama Adek. Dari sini Mama, Ya. dari situ aja Bapak Andi, Gak pakai jilbab Iya, Pak. Kakak loh. masih siap kita sampai jam 11 nanti menilai? Dari sini Kakak, dari sini Mama. Makasih Pak. Iya Pak. Sabarlah kali ini mungkin. Jadi nanti jam pagi-pagi sudah kita mana lebih bagusnya kita Zoom. Nah, itu dulu pegangan Zoom supaya lebih bagus.
Karena sebelum pembelajaran, sebelum melaksanakan tugas, itu lebih bagus itu kita Zoom dulu sebenarnya. Kan begitu ya Pak nih? Iya Pak, ya Pak. Iya, Supaya pagi lah lebih Pak maunya memudahkan ya. kegiatan. Jadi Ya, kalau besok jam berapa kita Zoom? Kalau jam 9 Pak. Jam 8 lah Jam Pak. Pas masuk 9. sekolah kita Zoom gitu nggak apa-apa lah ya Pak. Supaya tidak mengganggu kepada sekolah gimana? Nah, kami kalau saya dulu lokal kami yang dulu kami pernah kami coba sholat subuh selesai mulai langsung. Jangan 9 aja lah Tapi Pak. kalau nggak paham ya jam 8 lah, jam 8. Ya. Ya jam 8 lah Pak. Ya, Pak, jam 8 bentar, Pak. Minggu depan ini ada tugas kami kan masih tugas masing-masing. Nah, Iya, Pak. biarnya kan nanti dalam keadaan bertugas. Ada yang ngajar, ada yang apa, kapan, gimana? Atau disediakan waktu saja. Udah jam 8 aja lah besok Pak. Pak, nanya lah Pak. Ya, Ibu. Kan tadi diizin Nah, Pak. oke lah kalau gitu nanti kita usahakanlah sebelum diskusi kita terus. Boleh diskusinya boleh bertanya melalui kalau tidak bisa melalui Zoom, nah, itu boleh melalui telepon. Nah, kalau bisa kami terima angkat berarti bisa diskusi ya, diskusi tentang itu. Nah, Baik. tapi yang teleponnya jangan dekat, jangan sedang mau tidur nanti datang ibu siapa itu kata ibu orang rumah nanti kan. Ya Bapak dan Ibu bisa dipahami? Ya Pak. Bisa Pak. Iya Pak. Jadi, Siapa? kita belum kenalan, berarti perlu lagi perkenalan. Ada yang Perlu. sudah kenal dengan kami berdua Pak Adli? Perlu Pak. Perlu juga Pak perkenalan walaupun sudah kenal. Ya, kalau begitu kami Pak Adli mendengarkan perkenalan dulu ya Pak Adli. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Nah, jadi pertama Pak Faisal dulu. Dari SD mana, dari mana Pak Faisal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Faisal Effendi Tonga. Tempat tugas SD Salembue 500 501 Pak. Dekat rumah saya itu berarti. Nggak tahu Pak. Iya Pak. Pak Rizwan Harap. Iya, Pak. Iya, makasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwan Harahap. Tempat tugas di SMP Negeri 1 Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Pak. Oh, Padang Lawas Utara ya. Oh, Iya, Pak. Ibu Aprida. Aprida Sari Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah wabarakatuh. kedengaran Bu? Pak, ya lagi agak-agak hujannya agak-agak gede Pak. Nama saya Aprida Sari Tanjung. Mengajar di SD 2 Padang Sidimpuan. Tinggal di Batuna 2 Pak. Alumni dari Stein. Stein dulu. Stein dulu. Iya Pak. Ya. Stein dulu berarti ya. Iya Pak. Langsung Hasbullah Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah Lubis. Tempat kerja SMA ini Padang Sidimpuan. Alumni dari Yayan Medan. Nah, iya. Jadi oke. Lika Anti Harahap. Assalamualaikum. Lika. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lika Anti Harahap.
alamat Balaka, tempat tugas saya SD Negeri 10-14-10 Batugana, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Pak. Padang Bolak ya. Yusrian Nur. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrian Nur Pak, alumni dari STAIN Padang Sidimpuan Pak. Tempat tugas di SMP Negeri 3 Padang Sidimpuan. SMP 3 ya, terdekat di sini. Pak. Baru tahun ajaran baru ini Pak di SMP 3 Pak. Oh, pindahan. Baru lulus apa itu Pak? Oh, mantap, mantap. Nur Hayati. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alumni dari STAIN Padang Sidimpuan Pak. Tempat tugas saya SDN 200-510 Goti Pak. Goti. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Morana Gultom. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Morana Gultom. Tempat bekerja saya di SMP Negeri 3, Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Pak. Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Dalimunte. Saya bertugas di SMA Swasta Nurul Ilmi Padang Sidimpuan, alumni dari YN Sumatera Utara. Demikian, Assalamualaikum. Tinggal di mana nih? Tinggal di Jalan Kapten Koim ya Pak. Jalan Topi, Jalan Topi, Tengah. Jadi. Selamat berjuang Nurul Ilmi. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Ernisa Hasibuan. Ini guru Hasibuan ini. Ya Pak. Nama saya Ernisa Hasibuan Pak. Alamat tempat tugas SDN 200-502 Pijer Calling Pak. Saya alumni dari UMTS Pak. Oh, jadi PAI. Anissa Rambe. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rambe, tempat tugas SDN 10.600 Purbabangun, Kecamatan Pertiwi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Pak. Alumni UMTU, Pak. Ria Mandala Sanasution. Ria Mandala. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Mandala Nasution. Tempat tugas saya di SDIT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Saya alumni dari IAIN Padang Sidimpuan, Pak. Ya, oke, mantap. Sri Bintang Hasibuan. Sari Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Sari Bintang Hasibuan. Saya mengajar di SD Negeri 2003-10 Pudun Julu. Saya alumni dari, ya Pak, Pudun Julu. Saya alumni dari, apa Pak? Berapa umur Ibu ini? 52 Pak. Wah, semangat ya. Semangat. Ya, Pak, ya. Harus semangat supaya dapat juga tunjangan itu. Iya Pak. Iya. Suratman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Suratman, tempat bertugas di SDN 200-404 Pintu Langit, Padang Sidimpuan. Saya tinggal di Jalan Mobil, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ria Magdalena ini udah tadi? Udah. Ria Magdalena Nasution udah? Udah Pak. Mandala Pak. Ria Mandala. Ria Mandala. Udah. Ria Udah Pak tadi. Iya, udah. Siapa lagi yang belum? Saya Pak. Nah, oke Pak, oke Pak, langsung Pak. Nama saya Asari. Asari. Ya, nama saya Asari Effendi Hasibuan. Tempat bertugas SD Batang Baru Harjulu, Kecamatan Parangbola, Kabupaten Paranglawas Utara, Pak. Alumni dari YPPL, Pak. Oh, mantap. Iya, mudah-mudahan dapat lulus kita bersama ya, lulus 100% ya. Siapa lagi? Pak. Amin, Pak. Siapa lagi? Ibu Nur Hapni. Ada lagi yang belum? Hah? Saya Ibu Nur Pak. Hapni. Ayo. Siapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhami Batubara. Tempat tugas SD Negeri 200404, Pintu Langit, Padang Sidimpuan, Pak. Oh, sampai ke langit kita ya? Iya, Pak. Belajar sampai langit Bapak Adli. Aduh, siapa lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang belum? Saya Pak. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan nama saya Sri Hajayati. Tempat bertugas SDN 101020 Hajoran, Padang Lawas Utara. Alumni. Iya Pak. Alumni STIT PL Padang Lawas Gunung Tua Pak. Oh, jadilah. Oke, mantap. Mendai lagi. Ada lagi? Udah habis? Habis? Habis Pak, belum join ini bagian. Masih ada yang belum masuk. Ada Pak. Jadi gimana komunikasikan tadi yang diterangkan Pak Adli tadi yang belum masuk, tolonglah bantu dia kawan-kawan ya. Ya. Iya Tolong Pak, rekamannya nanti dikirim Pak. Teman-teman, nanti kita usahakan jangan ada yang tertinggal, harus bisa. Ini Suratman. Nah, iya Pak. Ketuanya siapa? Saya Pak. Pak Suratman. Iya Pak. Nah iya, Pak Suratman, bersabarlah menghadapi teman-teman, selalu diskusi ya, selalu lakukan kebersamaan, bukan supaya kita sama-sama lulus nanti. Kita usahakan supaya dapat kelulusannya 100% ya. Amin. Pokoknya giat. Kalau ada yang mengeluh dan segalanya, tolong didiskusikan bersama. Jangan ada yang merasa hebat, merasa minder, enggak ada ya. Kita kerjasama ya, kerjasama semua. Tetapi jangan walaupun dia kerjasama, jangan semua satu membuat lalu semuanya santai kan gitu ya gitu. Nah, dibuat bersama, didiskusikan supaya hasilnya lebih bagus. Karena kalau kita ikuti kegiatan ini, insya Allah waktu ujian akhir nanti, insya Allah bisa dia terjawab. Tapi kalau nanti dia main sendiri-sendiri atau segalanya, atau ada kegiatan yang tidak mahasiswa yang merasa pintar, dia tidak meminta tolong kepada temannya, bisa terjadi dia tidak lulus, kawan-kawannya lulus kan gitu ya. Ya, seperti yang terjadi di penyambungan itu, dia yang paling hebat di lokal itu, tapi dia tidak mau membantu kawan, akhirnya dia sendiri yang tidak lulus. Iya kan, Bapak dan Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini, Pak Adli? Iya Pak, sampai sini. Apa mau Pak Adli? Iya Pak. Sudah sampai cukup sini. Iya Pak, sampai di sini pun nggak apa-apa. Nah demikian, terima kasih atas atensi kawan-kawan. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.